Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ya ayuhanas, wahai manusia. Jadi semua manusia dipanggil, mau beriman maupun tidak beriman. Sama-sama buka pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita harus Al-Quran masing-masing satu baris ke sini ya. Suratnya Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi 168. Ada temu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayo. Ya ayyuhan nasu kulu min thayyibil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min
طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير dengung ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinjir. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Wama panjang. Wama uhila bihi li ghairillah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Nah gitu. Famanid turra ghairu baghiw wala 'adin fala isma 'alayh. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alayh. Dengung lagi. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ada dengung lagi, itu namanya gunnah. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Panjang teng ya. Fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Walahum, jelas tuh idhar. Walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim. Kalau tadi idhar safawi, yang pun alim idhar kholqi namanya. Panjang. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar.
فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Shadaqallahul Adzim. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 168 sampai 176. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ya ayuhanas, wahai manusia. Jadi semua manusia dipanggil, mau beriman maupun tidak beriman. Kulu, makanlah kamu. Jadi suruh makan. Mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa-apa yang ada di atas bumi ini dengan cara yang halal dan baik. Jadi mau kafir, mau mukmin, pokoknya manusia aja. Ini khitabnya umum, semua manusia. Suruh makan yang halal dan baik. Kenapa kok harus halal dan baik? Karena indikator ini kadang-kadang berbeda. Baik belum tentu halal. Tapi kalau halal insya Allah baik. Gitu ya. Baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Tapi halal insya Allah. Halal bagi orang lain juga belum tentu. Ya. Kalau makanan itu ya. Jadi disinilah Allah menunjukkan bahwa manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani. Yaitu suruh makan. Gak disuruh puasa terus, enggak. Suruh makan. Ada waktunya puasa Ramadan ya. Ada puasa Senin Kamis gitu. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau langkah setan itu berarti sebaliknya. Kalau setan makannya yang haram dan buruk. Udah haram yang buruk lagi dimakan setan. Gitu ya. Seperti Qabil dan Habil misalnya. Korban itu korban yang buruk. Udah haram buruk lagi ya. Gitu. Siapa yang diterima? Qabil apa Habil? Habil ya. Habil yang diterima korbannya. Karena apa? Korbannya yang baik, Pak? Baik. Halal lagi baik. Sedangkan Qabil yang buruk dan haram, dipilihin yang jelek-jelek. Ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah setan. Langkah setan itu begitu. Pertama setan itu ngajak kita makan yang haram. Kalau makannya yang udah haram nanti darah daging kita mengalir darah yang haram, maka kita berbuat sesuatu yang haram gitu. Dari makanan ini pengaruh. Orang ini mau hidup bahagia atau mau celaka, lihat makanannya. Kalau makanannya yang halal dan thayyib, insya Allah dia orang akan bahagia. Tapi kalau makanannya haram dia makan, hidupnya akan sempit seperti syaitan. Innahu kata Allah lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, kalau kita baca bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang rajim. Setan itu dalam hidupnya tugasnya hanya menggoda, nggak ada ibadah. Dia udah nggak mau ibadah. Tugas setan itu hanya menggoda orang-orang, menggoda manusia supaya makan yang haram, supaya makan yang jelek gitu. Nah, halal ini ada zatnya, ada perbuatannya halal. Haram juga gitu, haram. Nasi ini halal, tetapi karena diambil dengan mencuri maka jadi haram karena perbuatannya. Gitu. Jadi halal haram itu bisa dipengaruhi dua hal. Ada zatnya yang halal, ada karena perbuatan jadi haram. Pada dasarnya kita mencari uang itu adalah mubah, halal-halal aja. Tapi karena sudah mengambil hak masyarakat, mengambil hak negara yang untuk kesejahteraan semua golongan di negeri ini, kemudian diambil dengan cara mengkorupsi, maka menjadi haram. Jadi perbuatan korupsi halal atau haram? Haram. Uangnya bagaimana? Uangnya bagaimana? Haram karena sebab perbuatannya itu tadi itu. Nah ini. Innama ya'muru bisu'. Nah ini dijelasin. Setan itu menyuruh kamu berbuat su', berbuat jelek. Kerjanya setan ini. Kalau ada orang yang sukanya berbuat su' aja, jelek aja. Kena temen suudon aja. Suudon buruk sangka ya. Suudon buruk sangka. Anak teman saya gaplok mainnya. Nah itu berarti dia sedang digoda oleh setan. Nah, makanya harus berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kerjanya setan. Satu, mengajak kepada syuk. Ada ulama namanya ulama syuk, ulama yang menghalalkan yang haram. Ulama ditanya nih, minum keras halal atau haram? Halal, minum aja buat kamu. Itu namanya ulama syuk, ulama yang menghalalkan yang haram. Ulama syuk ya ulama yang hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Kalau ulama akhirat mah enggak ya. Ulama yang baik. Nah, manusia juga ada yang syuk, ada manusia yang baik. Manusia yang syuk adalah manusia yang jahat, yang sudah ketempelan sifat-sifat setan. Manusia syuk. Suruh ngaji susah. Kalau saya mah alhamdulillah gak disuruh ngaji, kita datangin, ada pengajian masa datangin. Malam ini sebenarnya saya ngaji di Serang, cuma karena ini aja. Sementara di sini tugas saya di sini ditinggalin gitu. Ya nanti mungkin ada satu kali dalam sebulan libur ya kita ke Serang. Wirid kita wirid. Mau wirid. Ya illallah gitu. Supaya hati kita tenang gitu. Wirid. Nah ini. Apalagi tugas setan wal fahsya. Fahsya itu apa? Mungkar. Berbuat yang keji dan mungkar. Yang merugikan diri dan orang lain. Wa ang taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, yang ketiga nih kerjanya setan itu adalah agar kita ngomong segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Gitu. Yang tidak kita ketahui. Kucing siapa itu? Kucing di sini. Kadang kesini. Nah ini. Itulah kerjanya setan. Satu, mengajak pada kejahatan. Dua, melakukan kemungkaran. Tiga, mengajak kita berdusta dengan ayat-ayat Allah.
Yang ngomong sesuatu yang tidak kita ketahui, asal ngomong aja asbun. Kalau ada orang asal bunyi, asal ngomong, berarti dia itu temannya setan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka orang Yahudi Nasrani untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah, qalu, mereka mengatakan bal natabi'u ma alfaina alaihi abana. Aing mangilu bapak aing bae nu baheula. Kalau disuruh kembali kepada Quran hadis, mereka bilangnya eta mah kumaha mah karuhun ulah bisa dirubah-rubah eta. Ngomongnya gitu. Padahal tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Tapi kalau orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya harus merubah adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Contohnya misalnya kamu lewat, wah ada kucing itu, sialan. Nah itu berarti kamu masih terpengaruh dengan adat. Kalau mau lewat ada kucing, mau nagih utang nggak jadi. Jangan terpengaruh. Bismillah. Itu. Udah kupu-kupu, wah bilang mau ada tamu. Nah berarti kita masih percaya kayak gituan. Berarti kita belum murni akidahnya. Nah, itu jangan percaya kayak gituan. Namanya khurafat itu. TBC tahayul, bid'ah, khurafat. Gitu. Ya. Jadi begitu dalilnya, kalau diajak kebaikan itu bilangnya dibahas lagi kolot aing mah gitu. Padahal belum tentu kolotnya belajar Al-Qur'an dan hadis. Orang malas belajarnya. Itu belajar kabur gitu. Pondok pesantren, hubul giliran kiai ngaji kabur gitu. Pulang-pulang pengen dinasihatin sama orang yang enggak pesantren. Aduh enggak mau kata. Nah itulah setan begitu. Ya. Awalau kana buhum layak kilun kata Allah. Kamu nggak tahu gitu bapak kamu itu layak kilun, gila. Layak kilun itu tidak berpikir. Syai'a wa la yahtadun, tidak tahu tentang segala sesuatu dan tidak mendapat petunjuk gitu. Jadi kita jangan ikutin bapak baik, ikutin Al-Qur'an ikutin Al-Qur'an hadis. Kalau bapak kita sesuai dengan Al-Qur'an hadis ya kita ikutin. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran hadis ya jangan diikutin, bahaya. Nanti yang akan menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan kita ini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, yaitu Rasulullah. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan aturan Rasulullah, Rasulullah tidak bertanggung jawab atau itu kan? Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah. Wa man asani dakhalan nar. Siapa yang tidak mau taat kepadaku itulah akan masuk neraka. Nah itu. Nah sekali lagi di dalam ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, orang-orang yang beriman suruh makan yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul beribadah kepada Allah. Syukuri nikmat Allah atas yang halal yang baik. Gitu. Jangan yang buruk-buruk. Demikianlah kajian singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di minggu depan dengan banyak temannya nanti. Insyaallah ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.